Salam Skapsa, bisa. Santun menuju prestasi dalam kompetensi. Oke pelajar Skapsa, pada mata pelajaran teknik pemesinan fresh kelas 12 semester 5. Hari ini kita akan membahas macam-macam teknik langkah proses pengefresan. Untuk itu, mari kita simak materi berikut ini. Oke, baik pelajar Skapsa teknik pemesinan kelas 12. Materi teknik pemesinan fresh kali ini adalah macam-macam teknik dan langkah proses pengefresan. Kita perhatikan. Nah, yang pertama ya, macam-macam teknik proses pengefresan rata, sejajar, dan siku arah mendatar atau horizontal. Ini ya, yang pertama dalam melakukan pemotongan mendatar, jenis mesin yang digunakan yaitu mesin fresh. Horizontal, pisau yang digunakan yaitu jenis pisau fresh mantel. Jadi untuk mesinnya kita harus mengetahui mesinnya adalah mesin horizontal atau mendatar. Dan untuk pisau freshnya adalah pisau fresh jenis mantel. Ya. Berikut ini langkah-langkah pengefresan rata dengan posisi mendatar. Yang pertama, siapkan perlengkapan mesin yang diperlukan meliputi ragu mesin, arbor, dan satu set kolar atau ring arbor. Ya, dengan diameter lubang sama dengan diameter lubang alat potong yang akan digunakan berikut kelengkapan lainnya. Yang kedua, menunjukkan lengan. Ya. Jadi yang pertama tadi sudah saya sampaikan, terus yang kedua memajukan, maksud saya memajukan lengan pada gambar ya. Ini untuk lengannya untuk pemasangan atau pelepasan dari arbor ya, itu juga harus diperhatikan. Jadi pemasangannya seperti ada gambar di depan. Terus yang ketiga, paskan pendukung arbor ya pada gambar 58B. Di berikut gambarnya. Jadi seperti itu, ini cara melepas ya arbor, nanti sekalian untuk pemasangan pisau mantelnya. Nah, untuk yang berikutnya ya, bersihkan lubang dan arbor bagian tirusnya. Perhatikan pada gambar, dibersihkan supaya tidak ada kotoran atau supaya mudah dalam pemasangan pada komponen tersebut. Terus yang keempat, pasang arbor pada spindle mesin dan ikat arbor dengan memutar mur pengikat di belakang bodi mesin. Jadi diperhatikan ya, ini ada di belakang bodi mesin. Jadi nanti diperhatikan ini untuk melepas atau mengikat atau mengencangi atau mengeraskan supaya tidak terjadi keolengan atau supaya tidak terjadi geseran ketika kita melakukan eksekusi atau penyayatan benda kerja. Terus yang kelima, nah, ini pemasangan ya, pemasangan pisau atau cutter dan ring arbor atau kolar pada arbor gambar 5.11A. Yang ini yang A ya. Ya, ini yang A, posisi pengikatan yang benar ya, ini adalah pada yang posisi tersebut ya. Terus untuk pengikatan yang salah, apabila yang digunakan pisau mantel heli kiri, jadi kita harus memperhatikan. Jadi sebelum kita betul-betul mengefikkan, kita harus mengontrol pisau atau yang kita pakai itu heli kanan atau heli kiri. Ya, karena kalau yang kita pasang heli kanan, jadi seperti pada gambar ini, itu malah yang salah. Tapi kalau yang heli kiri, kita harus juga memperhatikan. Jadi putaran mesinnya bagaimana, kita harus mengetahui. Sehingga tidak terjadi kesalahan. Kalau terjadi kesalahan, tidak akan menjadikan sebuah penyayatan, tapi sebuah gesekan. Sehingga tidak akan berpengaruh pada benda kerja. Malah yang terjadi, benda kerja akan rusak, pisaunya sendiri juga akan rusak. Jadi garis besarnya kita harus mengetahui pisau heliknya tersebut kiri atau kanan, terus putaran mesinnya juga seperti itu. Kita arahkan ke kiri atau ke kanan. Jadi seperti itu. Oke, selanjutnya ya, yang ini yang keenam adalah pasang pendukung arbor atau support pada lengan mesin dengan posisi tidak jauh dari pisau dan ikat dengan kuat ya. Jadi seperti ini dikembalikan lagi. Tadi yang di awal sudah kita lepas, kita sebelum melepas arbornya dan memasang pisau heliknya, itu dikembalikan. Ya, ini juga seperti itu, jangan sampai terjadi kesalahan. Itu harus dikencang dengan kuat, sehingga arbor tidak akan goyang. Posisinya juga akan mendatar dengan maksimal, sehingga tidak terjadi kesalahan. Jadi ketika nanti ada kesalahan, terjadi goncangan, itu malah akan membahayakan, karena getarannya sangat kuat. Ya, seperti itu. Jadi harus betul-betul dipasang dengan maksimal sehingga tidak terjadi kesalahan. Nah, untuk yang berikutnya, yang ketujuh ya, selanjutnya pasang ragum
pada meja mesin freeze pada posisi kurang lebih di tengah-tengah meja mesin agar mendapatkan area kerja yang maksimal. Jadi untuk pemasangan ragum ya, kita harus milih posisi yang betul-betul tengah di meja. Jadi jangan sampai terlalu menepi ke kanan atau ke kiri. Sehingga kalau kita bekerja menyelesaikan sebuah produk itu akan lebih maksimal dalam pengoperasiannya. Dan untuk bebannya sendiri pada mesin juga tidak akan berat sebelah sehingga mesin bisa bekerja dengan maksimal. Jadi seperti itu. Terus yang ke-8, lakukan pengecekan kesejajaran ragum. Nah, ragumnya harus dicek, ya, harus disejajarkan. Terutama harus sejajar dengan posisi mesin. Sehingga ketika mesin dengan ragum sejajar, hasilnya juga akan maksimal. Ya, jadi seperti itu. Apabila jenis pekerjaannya tidak dituntut hasil kesejajaran dengan kepresisian yang tinggi, pengecekan sejajaran ragum dapat dilakukan dengan penyiku. Nah, kalau kita hanya membutuhkan nanti ada finishing lagi, kita hanya mengurangi ketebalan, meluruskan saja, kita bisa pakai penyiku. Ya, kita pakai penyiku saja. Itu tidak apa-apa. Tapi apabila hasil kesejajaran dituntut dengan kepresisian yang tinggi, harus betul-betul ini nanti akan dikerjakan ke mesin lain, tidak ada finishing lagi di mesin ini, misalnya seperti itu. Atau ini harus sampai selesai sesuai ukuran. Nah, kita harus menggunakan alat yang lebih canggih, ya. Biasanya kepresisian yang tinggi, pengecekan kesejajaran ragum harus dilakukan dengan dial indikator ini ya. Ini ada kemiringan atau selisih sedikit, dia akan mendetek sehingga langsung diketahui. Sehingga kalau tidak sejajar bisa dilakukan lagi penyayatan supaya terjadi pekerjaan yang maksimal sesuai yang diharapkan atau sesuai job sheet. Jadi seperti itu. Nah, berikutnya yang ke-9 ya, perhatikan. Ini ya, pasang benda kerja pada ragum dengan diganjal paralel pad ya di bawahnya. Jadi paralel ini nanti biasanya ada paralel set. Kita memakai satu set ada beberapa jenis ukuran, kita pakai menyesuaikan kebutuhan sesuai dengan benda kerja. Kalau benda kerjanya tipis berarti paralel harus yang tebal. Itu harus juga diperhatikan. Jangan sampai kita tidak sesuai sehingga kita melakukan pekerjaan dua langkah kerja atau beberapa langkah. Kalau bisa dimaksimalkan sesedikit mungkin langkah kerja penyayatan dilakukan. Jadi seperti itu. Pasang benda kerja pada ragum dengan diganjal paralel pad di bawahnya atau perhatikan gambar ya, ini ya. Paralelnya satu pasang kanan dan kiri sehingga ini benda kerja akan sejajar. Untuk mendapatkan pemasangan benda kerja agar dapat duduk pada paralel dengan baik sebelum ragum dikencangkan dengan kuat, pukul benda kerja dengan secara keras atau pelan ya, dengan palu lunak atau malet ya. Jadi di center istilahnya kalau kita di bengkel ya, kita lihat, dicek, dipukul pelan apakah sudah sejajar atau belum. Kita bisa menggunakan alat yang sebelum ini sudah kita bahas, menggunakan penyiku atau dial indikator, sambil dipukul pelan-pelan menggunakan malet atau palu lunak. Sehingga kita mendapatkan benda kerja yang mendekati sejajar. Nanti kan kalau kita sudah eksekusi, penyayatan hasilnya juga harus sejajar. Jadi seperti itu. Nah, untuk berikutnya, setelah kita melakukan tadi langkah sejajar, sekarang kita lakukan setting 0 ya, atau setting 0 benda kerja terhadap pisau freeze. Ini yang ke-10. Lakukan setting 0 untuk persiapan melakukan pemakanan dengan cara menggunakan kertas. Ya, perhatikan ini. Ya. Ini benda kerja, biasanya kita pakai kertas yang dikasih air sehingga bisa digunakan untuk menentukan titik 0. Ya, jadi pada gambar tersebut biasanya pisau diputar pelan ya, benda kerja atasnya dikasih kertas, terus kertasnya bila sudah tersentuh dan bergerak, tertarik ke arah sana berarti sudah menyentuh benda kerja, kita anggap itu titik 0-nya. Ya, sehingga kita dalam mengurangi ketebalannya, menentukan ukurannya, itu akan mendapatkan hasil yang sesuai dengan job sheet yang kita kerjakan. Terus untuk jenis pekerjaan yang tidak dituntut hasil dengan kepresisian yang tinggi, yang bawah ini ya, untuk batas kedalamannya pemakaian dapat diberikan dengan tanda balok penggores. Ya, ini ya. Ini untuk kebutuhan yang tidak dituntut tinggi, misalkan ada finishing lagi seperti yang telah kita ulas di depan tadi, kita bisa menggaris atau memberi tanda dengan penggores, sehingga kita penyayatan juga cepat.
Jadi beberapa langkah kita tentukan, beberapa kali penyayatan nanti bisa ditentukan di sini. Oke, untuk berikutnya ya yang 11 atur putaran dan feeding mesin, ya, putaran mesin dan pemakanannya sesuai dengan perhitungan atau melihat tabel kecepatan pemotongan mesin brace. Itu juga harus diperhatikan. Jadi penentuannya banyak sekali. Benda kerja yang kita kerjakan itu benda kerja seperti apa? Apakah lunak, apakah sedang, apakah keras? Itu juga harus diperhatikan sehingga kita bisa mengatur putaran dan feedingnya. Terus yang ke-12, selanjutnya lakukan pemakanan dengan arah putaran searah jarum jam bila pisau yang digunakan arah mata sayapnya helik kiri. Nah, itu yang tadi di depan juga sudah kita ulas. Kita harus memperhatikan itu. Kalau terbalik bagaimana? Kalau terbalik yang terjadi bukan penyayatan, tetapi gesekan. Sehingga tidak akan mengurangi benda kerja tersebut. Ya, malah benda kerja akan rusak. Pisaunya sendiri juga akan rusak karena putarannya terbalik. Ya, jadi seperti itu. Terus pemakanannya dapat dilakukan secara manual maupun otomatis. Ya, lihat pada gambar. Kalau ini berarti secara manual. Tapi kalau kita menggunakan mesin konvensional, sebaiknya menggunakan secara manual. Kalau misalkan nanti yang pakai NC atau semi CNC pakai otomatis, tapi juga harus ada perhatian. Ya, jadi seperti itu. Karena yang kita bahas freeze konvensional, berarti kita harus menggunakan manual saja lebih aman. Ya, berikutnya yang terakhir dalam menggunakan non-use, ketelitian yang terletak pada handle mesin, pemutaran roda handle arahnya tidak boleh berlawanan dengan arah setting awal. Ini ya. Nah, setting awalnya mirasakan ke arah sana ya. Karena akan menimbulkan kesalahan setting yang akan mengakibatkan hasil tidak presisi. Nah, kita kalau setting awalnya memutarnya ke arah sini ya, untuk pengerjaannya jangan terbalik atau kelebihan atau dibalik jangan. Ya, selayaknya kita menggunakan searah sehingga untuk kepresisiannya nanti juga akan mendapatkan presisian yang maksimal. Ya, pada gambar yang sudah Bapak jelaskan tadi ya. Menunjukkan penggunaan non-use, ketelitian pada handle mesin, brace, pemutaran handle, pemakanan. Itu juga harus betul-betul diperhatikan. Jangan sampai melakukan putaran yang terbalik atau mengulangi putaran tersebut. Sehingga ketelitian atau kepresisiannya nanti akan berkurang. Jadi seperti itu. Nah, untuk itu, untuk tugas, ya yang pertama, jelaskan macam-macam teknik proses pengefrisan. Yang kalian ketahui ya, silahkan dikerjakan nanti. Yang kedua, jelaskan langkah-langkah pengefrisan rata dengan posisi mendatar. Dan yang terakhir atau yang ketiga, beri penjelasan langkah selanjutnya setelah pemasangan ragum pada meja mesin brace. Untuk tugas bisa dikerjakan di selembar kertas dan bisa dikirim lewat Google Classroom. Baiklah pelajar Skapsa, demikian materi hari ini mengenai macam-macam teknik dan langkah proses pengefrisan. Untuk pengumpulan tugas melalui Google Classroom, jangan lupa like, komen untuk mendukung program ini. Subscribe dan tekan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan informasi. Dan share jika menurut kalian video ini bermanfaat untuk orang lain. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Salam Skapsa, bisa. Sekolah Berbudaya Industri, berkarakter wirausaha menjadi idola sekediri raya.